tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh. Usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi minggu ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami puja. Hanya Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
sama-sama kita berdoa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mengundang biar Roh Kudus pimpin dan menyertai pelayanan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Allahku. Kau yang layak ditinggikan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan pujian-pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari engkau yang di rumah-rumah, mari naikkan pujian penyembahanmu. Haleluya. Kami bersyukur bersama Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kami melihat Tuhan, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri ya Bapa. Layaklah Engkau Tuhan, terima segala sembah dan pujian. Kami umat-Mu Tuhan, mau lebih lagi Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita nyatakan, amin. Mari Bapak Ibu dengan iman percaya, sama-sama kita mau menyanyi bersorak untuk Tuhan, sebab Dia nyata akan kemuliaan dan kebesarannya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah.
Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan segenap hati, karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah dengan setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan. Biarlah Kau selalu campur tangan dan buka jalan. Kiranya persembahan ini selalu boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sungguh begitu besar pengorbanan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita hati kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ucapan syukur kami. Merindu Tuhan untuk mendengar suara Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, agar kami sungguh menerima berkat rohani pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak secara langsung kita dibawa ke surga. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk kita tinggal di dunia ini, tetapi bukan kita dipengaruhi oleh dunia ini, saudara, tetapi justru kita mempengaruhi dunia ini. Kenapa saudara yang Tuhan kasih? Apakah kita bisa? Saudara, karena Tuhan senantiasa berjanji bahwa Ia akan menyertai kita selalu. Dan sebagai orang-orang percaya, Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita setia ikut Tuhan, bahkan mungkin kita sudah melayani Tuhan, maka kita akan bebas. Kita tidak akan mengalami cobaan, kita tidak akan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, pagi ini saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama buka firman Allah yang terambil dari kitab Yesaya, kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 6 akan saya bacakan. Judulnya itu Tuhan penolong satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab ginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam
akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema atau perikop pagi ini yaitu Tuhan penolong satu-satunya. Di dalam ayat 1, saudara, di sini kita bisa lihat dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Sering, saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan, mungkin pada saat itu, saudara yang Tuhan kasih, persoalan yang begitu bagi kita begitu berat, persoalan yang begitu sulit untuk kita hadapi, untuk kita senantiasa bisa keluar dari persoalan itu. Saudara yang Tuhan kasih, biasanya cenderung kita senantiasa berpikir bahwa ada kenalan, ada sahabat, atau ada orang-orang yang bisa kita andalkan. Saudara, terkadang cenderung hati seseorang bukan cari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan, tetapi senantiasa dia mulai memikirkan, ya, orang-orang yang bisa dia andalkan dalam dia ketika menghadapi persoalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari pembacaan firman Tuhan ini bagaimana, ya, Israel ini, saudara yang Tuhan kasih, Yehuda pada saat itu, saudara yang Tuhan kasih, ketika mereka menghadapi bangsa Asyur, mereka melihat betapa kuatnya, betapa besarnya kekuatan dari musuh ini, saudara yang Tuhan kasih. Lalu, saudara yang Tuhan kasih, bukankah mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang selalu menyertai mereka? Bangsa Israel, mereka punya pengalaman dalam kisah bagaimana nenek moyang mereka ketika Allah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Allah menuntun mereka di padang gurun. Sebetulnya mereka senantiasa pahami itu, bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai mereka. Tetapi ketika mereka melihat bangsa Asyur dengan kekuatan pasukannya, mereka menjadi takut, dan mereka bukan datang kepada Tuhan, bukan mencari Tuhan, bukan berdoa, tetapi justru mereka minta pertolongan dari Mesir. Saudara yang Tuhan kasih, itulah sebabnya firman Allah di ayat yang ketiga dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Saudara, kalau berbicara tentang Mesir, ini berbicara tentang dunia. Kuda-kuda tentara-tentara Mesir berbicara tentang kekuatan dunia, saudara. Allah lebih besar, Allah lebih punya kuasa di dalam kehidupan bangsa Israel untuk mampu menolong bangsa Israel, saudara. Tapi saudara yang Tuhan kasih, mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi mereka minta pertolongan dari bangsa Mesir, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat di dalam kitab Yeremia, pasal 17 ayat 5. Di situ firman Tuhan katakan gini, saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, kita lihat jelas bagaimana sikap Allah ketika Allah melihat umatnya
menjauh dari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Saudara, kata terkutuk ini saudara, inilah merupakan sikap Allah. Terkutuk ini hanya bagi pencipta kepada yang diciptakan. Sebab itu saudara yang Tuhan kasih, siapapun kita saudara, mungkin kita berpikir, saya adalah orang kaya, saya punya harta banyak, saya mampu menghadapi segala kesulitan karena saya punya segala-galanya. Atau saya berpikir bahwa saya adalah seorang berpendidikan tinggi, saya bisa menghadapi segala kesulitan tantangan hidup ini dengan cara saya sendiri. Atau mungkin kita berpikir, saya bisa minta pertolongan dari teman saya atau sahabat saya. Bapak Ibu yang dikasihi itu, semua itu akan sia-sia. Banyak kali kita kecewa. Karena kenapa saudara yang Tuhan kasih, kita tidak andalkan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan ingin supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dalam kita jalani hidup ini, kita senantiasa percaya kepada-Nya. Ketika saudara dan saya, Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan dan masalah, menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, itu bukan berarti Allah tinggalkan kita. Itu bukan berarti Allah biarkan kita senantiasa menderita seorang diri. Tapi justru saudara, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan ingin supaya kita datang kepada-Nya. Tuhan ingin supaya kita memanggil namanya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, saudara, di situ saudara yang Tuhan kasih, seorang wanita dikatakan sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Saudara, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia punya harta apapun sudah habis saudara. Tapi ketika dia mendengar bahwa itu Yesus lewat, dan dia mengikuti dari belakang, dalam hati kecilnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Di situ tidak jelaskan siapakah wanita ini, latar belakang wanita ini siapa. Tetapi wanita ini saudara yang Tuhan kasih, dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia punya iman, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya. Dan ketika dia mendekati Tuhan, dia menjamah jubahnya, dan Tuhan katakan, siapakah yang mendekati aku telah menjamah. Saudara, seketika itu saudara, dikatakan pendarahannya atau dia mengalami kesembuhan. Itu luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Kita ingat juga bagaimana kisah tentang seorang buta yang bernama Bartimeus saudara, di dalam kitab Injil Markus 10. Di situ mengkisahkan tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang buta. Bartimeus dikatakan dia adalah seorang miskin, dia tinggal di pinggir jalan. Dia senantiasa mengharapkan kalau ada orang lewat memberikan sesuatu baginya. Dia adalah peminta-minta saudara. Tapi ketika Yesus lewat saudara, bagi Bartimeus inilah satu kesempatan. Bartimeus tidak sia-sia kesempatan yang ada. Saudara yang Tuhan kasih, kesempatan itu tidak akan mungkin terulang kedua kali. Kesempatan itu hanya satu kali. Saudara, kalau kita masih hidup, saudara, inilah kesempatan, inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bartimeus senantiasa dia datang kepada Tuhan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan pada saat itu murid-murid Yesus, mereka seakan-akan membentak Bartimeus. Tapi Bartimeus tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mengetahui, Yesus mendengar seruan Bartimeus. Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Saudara, Yesus mendekati Bartimeus dan Yesus bertanya, apakah yang harus aku perbuat bagimu? Bartimeus katakan, Tuhan, biarlah aku bisa melihat. Luar biasa saudara. Bartimeus katakan, Tuhan, biarlah aku bisa melihat. Pada saat itu belum pernah terjadi saudara. Orang yang buta sejak lahir bisa melihat.
Hingga saat ini pun belum tentu bisa, saudara. Karena orang sejak lahir kornea matanya itu tidak ada, saudara. Dan dia tidak bisa melihat, saudara. Tapi saudara yang Tuhan kasih, bagi Bartimeus, dia tetap memiliki pengharapan dalam hati kecil Bartimeus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan dia berseru, tolonglah aku, Tuhan. Dan Yesus mendekati dia. Yesus bertanya, Bartimeus, apakah yang aku perbuat kepadamu? Bartimeus sana memohon, Tuhan, biarlah aku bisa melihat. Satu hal yang luar biasa, saudara, yang Tuhan kasih. Bagaimana kalau kita? Mungkin kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin banyak permintaan-permintaan kita. Tapi Bartimeus tidak, hanya satu, biarlah aku dapat melihat. Saat itu Yesus katakan, Bartimeus, pergilah, hari ini imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa, saudara, yang Tuhan kasih. Jadi saudara, mari sebagai umat Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Bangsa atau umat Israel ini, saudara, dalam Yesaya 31, di sini kita melihat bahwa mereka bukan datang mencari Tuhan, bukan datang berharap kepada Tuhan, tapi mereka mengutus orang-orang untuk datang menyampaikan berita kepada penguasa di Mesir pada saat itu untuk menolong mereka. Dan ini membuat hati Tuhan begitu sedih. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Sering kita dalam jalan hidup ini, kita pun menghadapi tantangan, coba, menghadapi pergumulan, menghadapi begitu banyak persoalan dan masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya saudara, Tuhan izinkan itu semua. Kita harus melewati padang gurun, kita harus melewati lembah kekelaman. Agar apa, saudara? Agar kita senantiasa menjadi orang-orang percaya yang kuat, orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji kita supaya iman kita kuat, supaya kita tidak goyah ketika kita menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Lalu kita baca di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bahkan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Inilah firman Tuhan. Betapa Allah serius, Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan pagi ini bagi kita, kita mau belajar agar dalam kita menjalani hidup ini, yang hanya bisa kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa kita harap di dalam hidup ini, saudara. Dia berjanji, dia selalu setia menyertai kita. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Terkadang kita tinggalkan Tuhan ketika kita merasa kita sudah bisa, kita sudah kuat, kita sudah mendapat satu keadaan yang dimana mungkin bagi kita saat itu kita sudah tidak ada lagi persoalan dan masalah hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sepanjang hidup kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita kalau baca Alkitab di dalam kitab Mazmur 91, itu luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Di ayat 13, di situ Daud katakan ya begini, bahwa hatinya melekat. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Satu tantangan bagi kita. Apakah hati kita melekat kepada dunia atau kepada Tuhan? Tidak ada pilihan, saudara. Tapi bagi saudara dan saya, kiranya lewat firman pagi ini, di hadapan Tuhan, kita katakan, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan. Hanya Engkau adalah sumber kehidupan. Hanya Engkau kekuatan. Hanya Engkau satu-satunya yang mampu untuk menolongku dari segala pergumulan masalah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, taruhlah harap kepada Tuhan.
Jangan kepada dunia ini, saudara. Saudara, di dalam kitab Yeremia juga kita lihat di sini, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, ini luar biasa, saudara. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita dalam kita jalani hidup ini. Mari saudara, yang kita harus senantiasa mendapatkan. Ketika kita buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa ketika itu Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Allah katakan di dalam kitab Efesus 1 ayat 13 bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kita. Roh Kudus itu merupakan tanda meterai bahwa kita adalah miliknya sampai pada kedatangan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan tergenapi bagi kita yang percaya kepadanya. Dikatakan itu merupakan tanda meterai. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong bagimu, supaya akan menyertai engkau selama-lamanya. Luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Betapa Tuhan peduli terhadap saudara dan saya. Betapa Tuhan mengasihi kita. Bukankah kita, saudara dan saya, kita adalah objek kasih Tuhan? Bukankah mata Tuhan senantiasa terarah, tertuju kepada anak-anaknya? Sebab itu mari saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan tantangan ini, keadaan dunia yang saat ini penuh dengan masalah, bukan saja kita di Indonesia sedang menghadapi keadaan yang saat ini begitu tegang, saudara, di mana kita tahu dunia saat ini mengalami atau menghadapi COVID-19 ini, saudara. Bukan saja kita di Indonesia, kita di Jakarta, saudara, tapi di seluruh dunia. Apakah Allah tahu bahwa saat ini umat manusia, ciptaannya sedang menghadapi tantangan? Tuhan terlalu tahu, saudara. Kita bisa melihat negara-negara yang maju, negara-negara superpower, kayak di Amerika, ya, negara-negara Eropa, Rusia, China, negara-negara yang begitu maju. Apakah bisa menghadapi keadaan yang saat ini, saudara? Bukan saja beribu-ribu orang telah meninggal, tapi berjuta-juta, saudara yang Tuhan. Bukan saja masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi pun, bisnis, ya. Banyak orang senantiasa kehilangan pekerja. Banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa tidak lagi bisa jalan. Bukankah ini satu persoalan besar? Nah, saudara, kita ada di tengah-tengah kondisi keadaan dunia saat ini, saudara, yang begitu mencekam. Tapi saudara, kita bersyukur hingga saat ini kita tahu Tuhan ada selalu menyertai kita. Kita bisa melihat bagaimana di saat-saat kondisi keadaan dunia yang begitu mencekam, tetapi kita senantiasa alami sukacita, damai sejahtera. Luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Sukacita, damai sejahtera ini hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena itu janji Tuhan. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, sebab damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan bagimu. Saudara dan Tuhan kasih, betapa kita senantiasa mendapat satu anugerah yang dunia tidak bisa memberikan, tapi Tuhan berikan itu bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa alami sukacita damai sejahtera dalam keadaan kondisi ekonomi maupun kondisi keadaan dunia yang situasi yang begitu mencekam? Satu-satunya tidak lain apabila kita
mengandalkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagaimana pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 31 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan Tuhan penolong satu-satunya. Tuhan penolong satu-satunya. Artinya tidak ada yang lain lagi. Hanya Yesus satu-satunya penolong bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, hari ini mungkin kita sedang menghadapi pergumulan. Mungkin kesehatan kita terganggu. Mungkin masalah ekonomi yang kita butuhkan saat ini. Atau kita sedang menanti jawaban Tuhan. Atau kita dalam keadaan yang membuat kita menjadi khawatir, tidak tenang dalam hidup ini. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Dia mengasihi kita. Tuhan penolong bagi saudara. Tuhan mengasihi kita. Biarlah lewat persoalan, masalah, kesusahan, keadaan dunia yang begitu mencekam hingga saat ini, kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin utamakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah. Ketika kita utamakan Tuhan, maka kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Pertolongan bagi kita kalau kita utamakan, kita cari. Saudara yang Tuhan kasih, kita lihat saudara, yang terakhir firman Allah katakan bahwa bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Di sini saudara yang Tuhan kasih, sikap umat Israel ketika mereka tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Di sini kita lihat mereka telah membuat hati sedih. Tuhan katakan kepada mereka, bertobatlah, bertobatlah orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan. Saudara yang Tuhan, ketika pandangan kita mulai bergeser dari Tuhan, kita harus hati-hati saudara yang Tuhan. Apalagi kita senantiasa tidak andalkan Tuhan, tapi kita menaruh pengharapan kepada dunia. Ini tidak beda seperti Tuhan katakan, kamu tinggalkan aku jauh-jauh. Saudara, mari kita senantiasa lebih lagi menyadari bahwa biarlah hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan iman kita hanya kepada Yesus satu-satunya. Sebagaimana firman katakan, Tuhan penolong satu-satunya. Kiranya firman pagi ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan satu inspirasi bagi kita, bahkan teguran bagi kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Demikianlah firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang setia selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ada kata-kata teguran bagi kami, tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengarahkan kami untuk kami senantiasa fokus kepadamu, berharap kepadamu, bukan kepada dunia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan pagi ini Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Roh Kudus untuk pimpinanmu. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibadah Minggu 7 Maret 2021. Worship Leader Bapak Andre dan Firman Tuhan oleh Dr. Ferdinand. Ibadah sekolah minggu online dilangsungkan jam 10 pagi hari ini. Link akan diberikan di grup. Terima kasih pada hambanya Pendeta Ruben Hatumena dan para pelayan di ibadah hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan bagi kita semua. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Mari kita akhiri ibadah pagi ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
passion lies beyond the stars. Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven